Sebelum masuk rumah, yaitu lakukan buka sepatu, semprotkan disinfektan desinfektan pada sepatu, pakaian, ponsel, dan lain-lain. Jangan lupa tombol subscribe, tung, tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi di studio saya ini ya, di studio aslinya Alan Keribu. Hari ini temanya masih mengenai tagar di rumah saja atau tagar stay home. Tidak lupa saya ritual kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim, biar lancar ngomongnya nanti. Sekarang begini pemirsa ya, Alan Keribu hanya mengingatkan, sekarang ini kita dalam kondisi yang sangat perlu bantuan dari pemirsa semua, yaitu mari kita bareng-bareng memberantas virus corona dengan cara, atau kita membantu para medis kita dengan cara di rumah saja ya, di rumah saja. Jadi dengan cara di rumah saja, dengan stay home, itu kita sudah membantu para medis kita, para medis Indonesia ya. Jadi untuk mematuhi himbauan pemerintah untuk menjauh dari keramaian, menjaga jarak dengan orang, yaitu minimal 1 meter, itu sudah membantu para medis kita, yaitu kita sudah mencegah penularan virus corona yang sekarang lagi hebat-hebatnya menyerang Indonesia. Jadi ini ibaratnya bencana, orang Jawa bilang pagebluk. Pagebluk itu ya serangan penyakit yang seperti ini dan belum ada obatnya, tapi bisa dicegah. Nah, ini saya akan menjelaskan atau memberi pengetahuan kepada pemirsa semua, yaitu protokol atau himbauan dari pemerintah mengenai saat kita dari bepergian. Misalnya kita terpaksa keluar rumah, kita harus memakai ya kalau minimal ya jaket lah ya, jaket penutup penutup ini mulut, masker wajah, ini masker mulut, dan ya minimal jaket segini, dan pakai sarung tangan lah ya kalau bisa ya. Ini pakai kupluk, begitu jaket yang ada kupluknya. Nah ini pertama ya, protokolnya langsung saya kasih tahu ya. Langsung saya bacakan protokol atau aturan yang benar setelah virus corona ini menyebar. Jadi ini pertama di dunia, bersatu kita runtuh, berpisah kita malah kuat ya. Kalau kita pegangan tangan terus malah sekarang diserang, tapi kalau kita menjauh jarak 1 meter kita malah kuat, corona tidak menular ya. Protokolnya begini pemirsa ya, ini lihat. Pertama yaitu setelah kita pulang, datang di rumah dari bepergian, misalnya terpaksa beli sesuatu di luar ya, buka sepatu sebelum buka pintu. Sebelum masuk ke rumah kita buka sepatu dulu ya. Pertama itu. Dan kedua, tuangkan atau semprotkan alkohol desinfektan pada sepatu tersebut, lalu pada pakaian, ponsel, kacamata, kunci, pulpen, perangkat kerja, komputer, laptop, dan lain-lain, apa yang saat itu kita bawa atau kita perlukan saat itu ya.
Tiga, yaitu buang semua tanda terima pembelian, kwitansi, bon-bon atau kertas-kertas yang bisa dibuang. Keempat, masuk rumah bertelanjang kaki, langsung cuci tangan bersih-bersih dengan sabun. Dan yang kelima, masuk ke kamar, buka pakaian, langsung tempatkan pakaian kotor di keranjang untuk siap dibawa ke mesin cuci. Berikutnya, jangan menyentuh apapun dulu. Keenam yaitu tadi. Yang ketujuh, jangan lantas duduk di kursi atau di tempat tidur leha-leha. Dan yang kedelapan yaitu langsung segera mandi, gosok gigi, dan lain-lain. Sesudah itu barulah kita menyapa keluarga. Itu protokol dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Itu himbauannya begitu, ya. Jadi COVID-19 ini sebenarnya memang penyakit infeksi, tapi bisa dicegah. Jangan panik, itu ya, jangan panik. Meskipun penyakit itu mudah menular. Karena apa? Karena dapat dicegah. Itu himbauan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, ya. Jadi sebelum masuk rumah, yaitu lakukan buka sepatu, semprotkan desinfektan pada sepatu, pakaian, ponsel, dan lain-lain. Buang semua tanda terima pembelian. Setelah masuk rumah segera cuci tangan dengan sabun, ya. Dengan sabun, jangan dengan abu gosok. 5. Buka pakaian dan langsung masukkan ke mesin cuci atau rendam di bak berisi air dengan deterjen. Ke-6, jangan langsung menyentuh apapun selain kita harus mandi dulu. Segeralah mandi dan bersihkan seluruh tubuh dengan sabun. Barulah kita menyapa keluarga, ya. Itu dari sumber Kementerian Dalam Negeri. Jadi tip untuk masyarakat, ya, janganlah panik. Pertama, janganlah panik. Kedua, waspada bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, disertai kesulitan bernapas, segera berobat ke fasilitas pelayanan terdekat. Ketiga, pola hidup sehat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun antiseptik atau sabun antiseptik cair minimal 20 detik, terutama setelah memegang barang-barang di fasilitas umum sebelum makan atau minum. Hindari memegang muka, mulut, hidung, atau mata apabila belum cuci tangan. Gunakan masker saat sakit batuk, pilek, atau flu, atau saat berada di area infeksius seperti rumah sakit atau saat di keramaian yang padat. Menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika bersin atau batuk. Makan dan minum teratur yang bergizi. Istirahat cukup. Hindari konsumsi yang menurunkan imunitas seperti minum alkohol, merokok, dan lain-lain. Ini dari dulu sudah saya bilang, ya, hindari rokok dan alkohol. Lakukan olahraga di rumah, ya. Terus keempat yaitu hindari kontak dengan pasien atau yang terduga terinfeksi COVID-19. Nah, ini semoga bermanfaat, ya. Ini sumbernya dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ya. Saya dari dulu sudah menganjurkan ke pemirsa jangan suka merokok, suka alkohol, dan jangan
tidak olahraga ya, lakukan sedikit pun, misalnya setengah jam apapun itu, lakukanlah olahraga, misalnya jalan kaki atau misalnya naik turun tangga ya, itu perlu. Jadi kali ini yaitu pertama kali dalam sejarah itu berpisah kita malah kuat ya, berpisah kita malah kuat, bersatu kita malah runtuh. Karena apa? Kalau kita berpisah, virus corona tidak bisa menyerang. Kalau kita bersatu, virus corona menyerang, menular ya. Itu jadi saya himbau kepada pemirsa semua, hindarilah sekarang, patuhilah himbauan pemerintah, jangan suka ngumpul-ngumpul, ngerumpi ya. Bantulah para medis dengan cara diam di rumah. Tidak bersalaman, masih tetap seduluran. Itu orang Jawa bilang begitu ya. Jadi untuk menghindari serangan yang semakin merajalela ini, kan tahu sendiri tiap hari menaik ini korbannya, yang terinfeksi naik ya, terkontaminasi terkena corona naik. Jadi mohon kepada semua pemirsa, harap mengerti, jangan suka ngumpul-ngumpul, jangan bandel, karena orang-orang yang bandel ini yang nanti bikin repot yang lainnya ya. Jadi tidak usah sok-sokan ya, tidak usah sok-sokan. Kalau dilarang berkumpul ya silahkan, karena ini untuk kebaikan semuanya. Semoga bermanfaat ini ya, semoga bermanfaat untuk pemirsa Alan Kribo semua. Saya ingatkan sekali lagi, sering-sering cuci muka, cuci tangan, cuci muka, cuci tangan ya, cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.